Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Satria Deva Raditya, NPM 2375056 dari Teknologi Rekayasa Internet Politeknik Negeri Lampung, kelas 5B. Nah, di sini saya akan mengerjakan lab 1.3.6 tentang Deploy a Pre-built Kali Linux Virtual Machine. Ya. Maksud dari Kali Linux, Pre-built Kali Linux itu adalah OS yang sudah siap pakai. Jadi kita hanya tinggal menginstal saja ya, tanpa perlu konfigurasi yang lainnya. Nah, di sini sudah kita mau jalan labnya. Nah, jadi tujuan dari lab ini adalah menjadi tiga ya. Yang pertama itu adalah mendeploy Kali Linux menggunakan apa nih? Mendeploy Kali Linux yang telah di custom untuk komputer yang berbasis AMD atau Intel ya. Kalau yang kedua itu deploy untuk custom Kali Linux untuk apa nih MacBook ya, M1 atau M2 di sini ya. Nah, yang ketiga itu adalah explore. Ini adalah skenario-nya. Jadi inti itu adalah eh, kekuatan dan sumber daya komputasi telah meningkat pesat dalam waktu singkat. Ya. Eh, Salah satu manfaat prosesor multicore dan RAM dalam jumlah besar adalah kemampuan untuk menjalankan beberapa sistem operasi pada satu komputer menggunakan virtualisasi. Nah, jadi yang maksud di virtualisasi itu adalah kita bisa menggunakan OS selain base dari perangkat yang kita pakai. Maksudnya adalah kebetulan di sini saya menggunakan laptop dengan base OS-nya adalah Windows. Nah, kita bisa menginstal OS lain seperti Kali Linux ini ataupun Ubuntu Server dan lain sebagainya menggunakan virtualisasi. Nah, jadi di sini saya jelaskan ya dengan virtualisasi satu atau lebih komputer virtual dapat beroperasi pada satu komputer fisik. Nah, komputer virtual yang berjalan di komputer fisik disebut virtual machine atau VM, ya. Nah, lalu virtual machine sering disebut guest dan komputer fisik sering disebut host. Nah, jadi siapapun dengan komputer modern dan sistem operasi dapat menjalankan virtual machine. Nah, jadi host itu maksudnya bisa disebut komputer fisik ya. Lalu virtual machine itu sering disebutnya dengan host. Nah, lalu pada lab ini ya kita akan terlebih dahulu menginstal aplikasi seperti apa nih aplikasi desktop ya. Aplikasi desktop Oracle VirtualBox dan deploy sebuah virtualisasi mesin yang menjalankan sistem Kali Linux. Nah, lalu sumber daya yang diperlukan itu adalah komputer yang memiliki minimum RAM 4 GB dan juga penyimpanan 50 GB. Nah, yang terakhir adalah akses internet yang mendukung perangkat lunak virtualisasi. Ya. Pertama, kita cek dulu ininya ya. Kebetulan di sini RAM pada laptop saya itu adalah 16 GB. Dan untuk penyimpanan, di sini saya ada 3 ya. Kita buka disk manager. Disk management. Oh, device manager salah. Ya, device manager. Kita cek dulu. Device manager atau disk manager? Coba kita cari. Saya lupa. Disk harusnya. Oh ya, disk management. Nah, di sini untuk penyimpanan pada laptop saya ini dibilang cukup besar ya. 512 plus 1 tera. Nah, jadi bisa dibilang cukup ya. Dan ini agak lama. Oke, nah di sini ya. Dan untuk free-nya tuh masih ada banyak ya. Bisa dilihat dari sini. Lanjut. Nah, selanjutnya kita langsung saja masuk ke part 1 ya. Di sini saya mencontohkan
part satu ya, karena di sini eh, saya menggunakan Windows dan base chipset itu adalah Intel Core. Nah, kalau teman-teman menggunakan Mac itu bisa lanjut ke part 2 saja. Cara juga hampir sama ya, teman-teman itu mendownload yang namanya VirtualBox ya, virtual VirtualBox atau virtual machine ya. Nah, di sini kebetulan saya sudah download ya. Di sini kita buka saja VirtualBox. Salah, VS Code. VirtualBox. Oke. Nah, lalu ketika sudah teman-teman langsung mendownload prebuild Kali Linux atau OS Kali Linux yang sudah siap pakai. Untuk perlu konfigurasi yang lain sebagainya. Nah, teman-teman langsung scroll saja ke bawah. Ini untuk apa ini? Oh, bukan, yang ini ya. Ketika hacker Kali Linux, teman-teman install jika teman-teman menggunakan Windows ataupun menggunakan base Intel atau AMD gunakan yang atas. Kalau misalnya teman-teman menggunakan Apple, M2 atau M1 atau yang lainnya, install yang bawah. Filenya akan berbentuk OVA seperti ini ya. Ini nama filenya. Ketika hacker kali.ova. Nah, cara penggunaannya teman-teman buka. Kebetulan saya sudah ya. Teman-teman tinggal klik file di kiri atas, lalu kalau kita ikutin perintahnya ya. Nah, caranya, lalu open VirtualBox ya. Kita sudah membukanya, lalu klik file, import aplikasi dengan nama OVA. Klik next. Nah, lalu ini untuk klik settingnya, lalu klik finish. Lalu klik start. Nah, cara juga seperti itu ya. Klik file di sini, kiri atas. Lalu teman-teman klik import. Teman-teman pilih file kita di mana. Kebetulan saya meletakkannya di Mister 5 teman saya buat satu. Nah, ini. Teman-teman klik open saja. Nah, lalu jika teman-teman ingin setting yang lainnya, boleh. Kami bisa dirubah. Terus tuh apa lagi? Sudah ya. Oh, CPU bisa dirubah juga. Penyimpanan bisa dirubah nggak untuk menyimpan ke sistem ini ya? Oh, tidak ada ya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, lalu teman-teman klik finish saja. Nah, nanti dia akan mengimport ya. Nah, di sini kebetulan saya sudah karena menunggu ekstrak itu eh, cukup memakan waktu ya. Jadi saya sudah menginstal duluan. Nanti akan seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman klik, lalu teman-teman start. Nanti dia akan menjalankan Kali Linux-nya. Oke, kita tunggu sekali kita lihat step selanjutnya. Nah, step untuk part 2 untuk deploy di Apple M1 atau M2 itu hampir sama ya caranya. Download dulu Mac-nya, Mac apa ini? Virtualisasi intinya ya, virtual mesin. Lalu install. Nah, lalu jika sudah di unzip, lalu double klik untuk menggunakannya. Kurang lebih caranya hampir sama ya. Oke. Nah, jika sudah dia akan seperti ini. Dia akan ini kita bisa tidak apa-apa menjalankan seperti ini. Oke, kita masuk ke langkah selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya, langkah ketiga ya, itu adalah explore Linux. Nah, step pertama itu adalah hak akses root. Ya, jadi user root di Linux setara dengan user administrator di Windows. Nah, maksudnya itu ketika kita misalnya buka aplikasi, kita bisa klik kanan. Nanti ada run as administrator seperti itu. Nah, itu sama seperti root jika di Kali Linux. Nah, lalu perintah su dan sudo memungkinkan kita untuk mendapatkan hak akses tersebut. Nah, lalu kita langsung saja ya sepertinya ya. Jadi itu dengan perintah sudo itu kita bisa menjalankan suatu perintah dengan hak root ya menggunakan password user saat ini. Kita langsung saja ke contohnya. Kita sudah login ke Kali ya. Lalu kita buka di sini kita masuk dulu ya. Di sini ada eh, usernya dan passwordnya itu adalah kali kali.
teman enter saja, dan teman-teman sudah masuk ke dalam Ubuntu-nya. Ini agak kita besar tadi ya. Oke, jika sudah, kita login dan klik di kiri atas desktop dan cari aplikasi, klik terminal emulator. Oke, klik di sini, di terminal, oh ini ya, terminal emulator yang biasa ya. Nah, ini kita membuka jendela terminal. Nah, lalu kita ketikkan di sini tadi apa? Emulator. Lalu ketikkan vsudo. Vsudo. Nah, di sini tidak bisa ya. Nah, outputnya adalah etc slash sudo erts itu permission denied atau kita tidak memiliki akses. Nah, sama ya. Ini kita ganti ya. Salah. Oh ini default. Nah, itu tidak memiliki akses pun tadi. Tidak memiliki akses. Nah, untuk mendapatkan aksesnya, caranya adalah dengan menambahkan perintah sudo. Oke, tambahkan sudo di sudo. Sudo. Nah, lalu masukkan password kali. Nah, kebetulan tadi namanya apa passwordnya adalah kali. Oke, ini sudah masuk ya. Nah, mana tadi? Hmm, di scroll untuk melihat apa nih? Kita disuruh scroll ya, scroll ke bawah. Apakah ini? Jadi scroll ke bawah ini untuk apa ini dia tadi perintahnya? Oh ini ya, sudo itu untuk perintah apapun ya. Oke. Jadi maksud dari step C ini adalah kita disuruh untuk scroll ke bawah atau bergulir ke bawah hingga batas apa tuh bagian akhir ya, bagian akhir file. Nah, lalu konfigurasi yang ini itu memungkinkan user dalam grup sudo untuk menjalankan perintah apapun. Ya, jadi sudo all itu maksudnya kita bisa menggunakan perintah apapun dengan sudo ya. Nah, contohnya adalah seperti ini. Nah, ini untuk keluarnya menggunakan kontrol CTRL plus X. Nah, selanjutnya apa nih? Kita diminta untuk verifikasi bahwa user kali termasuk dalam grup sudo dengan perintah oke. Selanjutnya kita masukkan grep sudo ya, grep sudo slash etc. Nah, ini teman bisa langsung tap aja ya. etc group. Coba. Benar ya? Lalu apa ini? Outputnya seperti ini ya. X27 apa nih? Linux kali ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke step 2. Jadi untuk yang D ini itu adalah verifikasi untuk user kali ya, termasuk dalam grup sudo dan perintah. Oke, perintahnya ini ya. Nah, lalu untuk step 2 ini ada nih shortcut keyboard ya. Jadi saat terminal bekerja, kita mungkin ingin mengulang perintah sebelumnya. Nah, lalu kita tuh tinggal menekan apa ini? Menekan panah atas. Menggunakan panah atas, panah bawah ya press enter. Nah, teman-teman bisa menggunakan panah atas. Oh ya, panah atas dan panah bawah untuk melihat story-storynya ya atau kita sudah menggunakan perintah apa saja. Lalu di sini ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah apa ini? Tekan panah berapa banyak ya? Berapa banyak Anda menekan panah atas? Ini sebenarnya
bervariasi ya. Ya, teman-teman bisa jawab 3 kali atau 1 kali. Ini ya, contohnya atau kali ini 3 ya. Udah, 1, 2, 3. Ya, 3 kali. Coba kita show 3 kali ya, untuk mencapai paling atas ya. Oke, teman bisa copy saja. Paste. Sebenarnya nggak masalah ya, nggak di sini juga ya. Nah, pertanyaan kedua. Jika ingin menemukan perintah sudo atau visudo berapa kali perlu menekan panah bawah visudo. Aduh, oh, visudo. Oh, panah bawah. Berapa jawabannya? Sekali. Apa dulu? Sekali harusnya. Oh iya, sekali. Ini Bu, jawaban bisa bervariasi. Oke, tidak apa-apa kita isi. Nah, lalu kita masuk yang ke B. Nah, lalu di sini gunakan perintah history untuk apa nih, menampilkan daftar perintah. Oh, jadi di sini ketika kita tekan history, salah, history, history, oke, maka dia akan, oh ini yang ketiga harus, nah, maka dia akan muncul perintah yang sama seperti ini ya. Ini ditandain bintang karena tadi kita memberikan perintah tapi belum kita enter ya. Jadi dia seperti ini ya. Kita history lagi, akan muncul yang sama. Oke, lalu apa ini ya? You can combine untuk mengulang perintah gunakan tanda seru untuk history. Planning untuk tanda seru 3. Buat oh, untuk perintah ketiga. Kalau misalnya itu berarti dia visudo. Oh iya, visudo. Wah, seperti itu. Berarti hasilnya adalah kalau 3 ya ini berarti jawabannya. Oh iya benar. Grab sudo. Kita face. Benar ya? Oh iya benar. Kalau misalnya menggunakan program apa nih? Yes. Oh, story. Kalau misalnya get, oh, kita juga bisa mengambil potongan-potongan ya. Oke, berarti jawabannya sudah jelas adalah history. Kita show benar history ya. Kita paste. Sudah. Kalau kita masuk ke selanjutnya, apa ini? He, apa ini? Hmm, he. Oh, gunakan he. Belum selesai ya. Gunakan he dan tekan tab. Tab. Oh, tadi agak, oh CPU-nya. Oh, mungkin karena kita buka banyak aplikasi ya. Apalagi ini eh, Windows berat ya. Windows apa buka Chrome, CPU-nya penuh ya. Nah, history keluar itu adalah ini. Berarti coba kita. Oh ya benar ya. Ada hipstogram, ring, history, history sama text. Oke, selanjutnya apa lagi nih? You can continue to add more. Jika kita lanjut mengetik histo, maka akan menjadi history. Gitu ya. Coba kita spread. Oh, seperti yang tadi saya jelaskan ya, teman bisa menggunakan untuk kata tanggung ya.
Nah, lalu apa ini? Type complete you can ls/me. Oh, kita suruh masukkan perintah ya. ls yes me. Hmm. Oh, ls/minus media. Oh, kita ternyata suruh tekan slash, terus tekan tab. Nah, lalu yang keluar adalah folder media. Oh, oke. ls sudah dia. Oh, dia ada cd-rom dan juga cd-rom. Nah, oke. Selanjutnya apa ini? Pertanyaan ya. Oh, ini yang terakhir ya. What are the benefit of using installer? Oh, jadi ini menurut kita ya, apa itu manfaat antara installer image atau pre-built image ya untuk membuat VM kali. Maksudnya itu installer image itu yang berbentuk ISO. Jadi itu yang belum di konfigurasi sama sekali. Jadi ketika kita misal kita menambahkan atau membuat sebuah VM baru dengan OS yang berbentuk ISO atau formatnya ISO. Maka ketika kita menjalankan, maka kita harus mengatur misalnya eh, namanya, usernya yang ada di situ, passwordnya bisa juga, terus itu RAM-nya berapa, bisa penyimpanannya berapa. Kan kalau misal Ubuntu dibagi-bagi ya penyimpanannya ya, untuk root, untuk yang lainnya segala macam. Nah, ketika kita menginstal apa installer image bentuk ISO, maka kita harus mengatur semua itu. Nah, ketika kita menginstal yang pre-built image itu sudah bisa langsung kita gunakan. Jadi tinggal kita apa import, nah lalu kita pilih penyimpanan di mana, kita finish seperti tadi, lalu kita tunggu dia ekstrak nanti akan langsung menjadi file yang seperti ini. Jadi tinggal langsung kita pakai. Kalau yang saya sebelumnya ini Ubuntu ini itu diinstal secara manual ya, atau menggunakan ISO image. Jadi intinya itu jika menggunakan installer image itu memungkinkan eh, apa namanya kontrol dan juga kustomisasi sesuai dengan yang kita mau. Jadi ya bisa kita sesuaikan gitu kan dengan eh, device kita ataupun yang lain sebagainya atau keperluan kita lah ini seperti itu. Jadi kita bisa menyesuaikan. Tetapi jika menggunakan pre-built image itu ya kebalikannya. Kalau misalnya image menggunakan installer image itu terlalu ribet, ya otomatis terlalu lama gitu kan. Nah, kalau pre-built image itu lebih cepat dan juga membutuhkan apa ya usaha yang ya, lebih gampang bisa dibilang seperti itu ya, hanya untuk import saja gitu kan, tidak membutuhkan hal lain. Jadi kita tinggal masuk user dan juga passwordnya seperti tadi ya, kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya kita show, jawabannya hampir sama ya. Jawabannya bisa bervariasi. Jadi kalau di sini itu adalah menggunakan installer image itu memungkinkan ya untuk kontrol dan juga kustomisasi penginstalan. Ya, pada opsi penginstalan. Kalau misalnya menggunakan pre-built image itu quicker, lebih cepat dan juga apa ya usaha yang dibutuhkan ini tidak banyak atau lebih sedikit ya. Less administration effort ya. Jadi lebih sedikit, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin itu ya contoh contoh lab eh, deploy deploy pre-built Kali Linux virtual machine. Oke, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah kata atau perbuatan kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.